Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Bapak Tommy Sujarwo di MS yang kami hormati. Yang kedua, teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai. Dan yang ketiga, teman-teman kelompok saya yang saya muliakan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari penilaian wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani yang disingkat WBBM di Dinas Kesehatan Kota X. Ya. Nah, di halaman pertama itu sebelumnya kami perkenalan dulu terlebih dahulu dari saya. Pertama dari saya yaitu Muhammad bin Husnayain. Dan saya Yogi Maulana Sinaga. Saya Erna. Saya Nuril Askia. Saya Diva Haliza. Saya Siti Fatimah. Saya Wahida Astuti. Saya Nisa Salsabella. Saya Nur Adelia Zahra. Dan saya Afif Lanang Jaya. Nah, selanjutnya ada latar belakang. Latar belakang ini akan dibacakan oleh Yogi Maulana Sinaga. Ya, latar belakang bisa dilihat di belakang. Latar belakang sangat penting untuk memahami kompleksitas permasalahan korupsi di Indonesia. Pasal-pasal yang ada dalam hukum Indonesia seperti pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk menangani korupsi. Namun, latar belakang ini juga menggambarkan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan hukum tersebut. Dan bisa kita lihat ada 3 pustaka di sini. Yang pertama ada pengertian korupsi, yang kedua ada faktor penyebab korupsi, yang ketiga ada ciri-ciri korupsi, yang keempat ada motif korupsi, yang kelima ada macam-macam korupsi, yang keenam ada jenis-jenis korupsi, yang ketujuh ada modus korupsi, kedelapan pola korupsi, kesembilan konsep korupsi, kesepuluh bentuk korupsi, 11 dampak korupsi, ke-12 dampak korupsi menurut KPK, 13 pengertian zona integritas, 14 pengertian wilayah bebas korupsi, dan yang terakhir ada pengertian wilayah birokrasi bersih dan melayani. Nah, di sini ada pelaksanaan kegiatan. Jadi kegiatan kami itu pada hari Kamis tanggal 5 Oktober tahun 2023, waktunya jam 8 sampai selesai. Tempatnya di Poltekkes Kemenkes Banjarmasin di sini, dan kami dari jurusan kesehatan lingkungan. Di sini ada hasil dari penilaian kami. Akan baca. Yang penilaian pertama yaitu ada manajemen perubahan. Nilai bobotnya 5, nilai absolut 4,48, nilai persentasenya 89,55. Yang pertama ada tim kerja, yaitu bobotnya yaitu 1, nilai absolut yaitu 1, nilai persentasenya yaitu 100. Yang kedua ada komite rencana pembangunan zona, bobot nilainya yaitu 1, nilai absolutnya yaitu 1, nilai persentasenya yaitu 100. Yang ketiga ada pemantauan dan evaluasi pembangunan, nilai bobotnya yaitu 2, nilai absolutnya yaitu 1,56, nilai persentasenya yaitu 78. Yang keempat ada perubahan pola pikir dan budaya kerja, nilai bobotnya yaitu 1, nilai absolutnya yaitu 0,92, nilai persentasenya yaitu 91,75. Selanjutnya ada penataan tata laksana, bobotnya yaitu 5, nilai absolutnya 3,50, nilai presentasinya 70%. Yang pertama ada prosedur operasional tetap atau SOP kegiatan utama,
nilai bobotnya 1,5, nilai absolutnya 0, nilai presentasenya 0. Yang kedua ada e-government, nilai bobotnya 2, nilai absolutnya 2,00 dan nilai presentasenya 100%. Yang ketiga ada keterbukaan informal publik, nilai bobotnya 1,5, nilai absolutnya 1,50 dan nilai presentasenya 100%. Selanjutnya ada penilaian penataan sistem manajemen SDM dengan nilai bobot 15, nilai absolutnya 11,75, nilai presentasinya 78,30. Yang pertama yaitu ada perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi dengan nilai bobot 2, nilai absolut 1,78, nilai persentase 89. Yang kedua ada pola rotasi internal dengan nilai bobot 2, nilai absolut 1,78, nilai persentase 89,00. Yang ketiga ada pengembangan pegawai berbasis kompetensi dengan nilai bobot 3, nilai absolut 1,84, nilai persentase 61,17. Yang keempat ada penetapan kerja individu dengan nilai bobot 4, nilai absolut 3,34, nilai persentase 83,50. Yang kelima ada penegakan aturan disiplin atau kode etik atau kode perilaku pegawai dengan nilai bobot 3, nilai absolut 2,01, nilai persentase 67,00. Yang keenam ada sistem informasi kepegawaian dengan nilai bobot 1, nilai absolut 1,00 dan nilai persentasenya 100. Yang keempat ada penguatan akuntabilitas dengan nilai bobot 10 dengan nilai absolut 9,7, nilai presentasi 90,69. Yang pertama ada keterlibatan pimpinan dengan bobot 5, nilai absolut 5,00 dengan nilai presentasi 100%. Yang kedua ada pengelolaan akuntabilitas kinerja dengan nilai bobot 5, nilai absolut 4,07 dengan nilai presentasi 81,38%. Yang kelima ada penguatan pengawasan dengan bobot 15, nilai absolut 9,79 dengan nilai presentasi 65,24%. Yang pertama ada pengendalian gratifikasi dengan nilai bobot 3, nilai absolut 2,25, nilai presentasi 75,00. Yang kedua ada penerapan SPIP dengan nilai bobot 3, nilai absolut 1,76, nilai presentasi 58,50%. Yang ketiga ada pengaduan masyarakat dengan nilai bobot 3, nilai absolut 1,88 dan nilai presentasi 62,50. Yang keempat ada whistleblowing system dengan nilai bobot 3, nilai absolut 1,50, nilai presentasi 50,00. Yang kelima ada penanganan benturan kepentingan dengan nilai bobot 3, nilai absolut 2,41, nilai persentase 80,20%. Ya, yang keenam ada peningkatan kualitas pelayanan publik dengan bobotnya 10, nilai absolutnya 6,75 dan nilai presentasinya yaitu 67,54%. Yang pertama ada standar pelayanan, yaitu bobotnya bernilai 3, nilai absolutnya 1,76 dan nilai presentasinya yaitu 58,50%. Yang kedua ada budaya pelayanan prima dengan bobotnya 3, nilai absolutnya 2,11 dan nilai presentasinya yaitu 70,20%. Dan yang terakhir ada penilaian kepuasan terhadap pelayanan dengan bobotnya 4, nilai absolutnya 2,89
dan nilai persentasenya itu 72,33%. Oke, di sini ada hasil dari penilaian. Ini total semua nilai yang dibacakan tadi dari manajemen perubahan sampai peningkatan kualitas pelayanan publik. Jadi nilai total yang diperoleh yaitu sebesar 76,89%, yang berarti sudah memenuhi standar penilaian yang telah ditetapkan untuk mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi. Oke, dari kesimpulan kegiatan praktik penilaian wilayah bebas korupsi (WBK dan WBBM) di Dinas Kesehatan Kota Ek didapatkan hasil pada komponen manajemen perubahan sebesar 89,55%, penataan tata laksana 70%, penataan sistem manajemen SDM 78,30%, penguatan akuntabilitas 90,69%, penguatan pengawasan 65,24%, peningkatan kualitas pelayanan publik 67,54%. Jadi nilai total yang diperoleh yaitu sebesar 76,89%, yang berarti sudah memenuhi standar penilaian yang telah ditetapkan untuk mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi. Ya, yang terakhir ada saran. Dalam rangka mewujudkan wilayah bebas korupsi atau WBK di Dinas Kesehatan Kota X, langkah yang perlu diambil melibatkan optimalisasi wilayah kerja, pemantauan dan evaluasi menyeluruh dari perencanaan hingga pelaksanaan, serta pengawasan di tempat kerja. Selain itu, penting untuk meningkatkan kualitas para pekerja melalui sosialisasi anti korupsi yang mencakup langkah-langkah pencegahan gratifikasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Upaya yang harus dilakukan dalam penataan SDM manajemen dan karyawan yang sesuai dengan melakukan pengukuran kinerja pegawai secara berkala untuk mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki. Semua tindakan ini akan membantu mencegah terjadinya korupsi dalam lingkungan kerja. Ya, oke. Akhirnya presentasi hasil laporan kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.